Pak Selamat. Buat bocah-bocah orang urusannya yang penting surat sudah saya berikan. Nah itu boleh dibawa nanti ketika datang ke TPS. Ingat, konto KTP utawa surat keterangan atau bukti perekaman KTP. Waduh. Nah, merempat penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara. Rono ya. Rono yang memilih disabilitas, kabeh sehat kabeh yang ada tadi. Lanjut. Jadi yang pertama tadi DPT harus ditulis, pukul atau waktu datang ke TPS harus ditulis, dibagi sendiri. Terus catatan khusus yang disampaikan ini harus juga disampaikan. Lanjut. Catatan saat penyampaian C pemberitahuan wajib mematuhi protokol kesehatan Pak. Saat penyampaian C pemberitahuan KPPS wajib menyampaikan atau membacakan hal-hal yang berkaitan dengan pandemi. Catatan ya. C pemberitahuan wajib disampaikan ke pemilih paling lambat H-3 sudah ya. Dalam hal C pemberitahuan tidak diterima oleh pemilih secara langsung atau diterima oleh orang lain, maka harus ada bukti penyampaian berupa foto. C pemberitahuan ini harus diterima oleh orang yang bersangkutan. Allah lagi wayahe Daud ya. Nawan iku ora ono nomah sing omah putune. Nah terus piye? Tetep bae no. Dong titik iki wae mbantu. Tapi sampean servise Medik Sintan juga servise sin. Ya biasa lah servis terus. Juga bahwa tinggal laporan memang si pemberitahuan ini wis tersampaikan kepada putune gimana. Dalam hal pemberitahuan tidak tersampaikan kepada pemilih karena pemilih TMS misalnya tidak ditemui atau dan lain-lain, maka KPPS harus mengembalikan C pemberitahuan kepada TPS disertai berita acara rangkap 2. Nek ono C pemberitahuan sing tidak tersampaikan gara-gara wong wis TMS lagi mati kayak ini Pak wonge karena sapa iki ora sapa wae atau wong ora ono wis Malaysia Pak budal Malaysia kan wis ora arep pilihan ning kene terus sapa wae kembalikan ke PPS. Ini juga H-3 kan PPS harus mereka data itu dan dilaporkan ke BPK. Jadi H-3 kuwi ya, hari terakhir pembagian C pemberitahuan. Dan juga jikalau ada C pemberitahuan yang tidak tersampaikan wajib dikembalikan ya, dengan membawa berita acara rangkap 2 secara terlebih. Let's go PPS mengatur. Nah lanjut. Lokasi TPS berada pada ruang terbuka atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Harus disemprot secara berkala, tidak hanya 1 kali atau 2 kali ya. Tidak hanya permulaan atau setelah selesai, tapi di tengah-tengah juga harus disemprot secara berkala, maksimal 2 jam sekali ya. Semprotnya ono tenang wae ya, rasa nilai semprotnya Pak Selamat semprot suket rasa ono dulu bisa ya, semprot manuk tapi gede ya. Lanjut, ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antar petugas dan pengais. Pengaturan jarak tempat duduk, wes paham kabeh. Pengaturan jarak antar pemilih pada saat pelaksanaan, wes jaraknya dijaga 1 meter. Perlengkapan pemungutan suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan di seluruh kode memang nomor aman. Perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS. Wis ana kabeh karantin. Mebel desa. Penyediaan tempat pemungutan sampah, pembuangan sampah ada. Lanjut lagi. Acuan layout TPS pemungutan suara. Ada pintu masuk ya. Ini petugas Linmas 1 dan juga di pintu keluar 1. Pintu masuk surat KPPS 4 dan 5 bagian absen 4 dan 5. Terus di sini tempat duduk pemilih
Ini jarak 1 meter loh. Harus berjarak oleh parek-parekan. Ini apa ini? Bilik suara yang ada di luar. Mungkin dua banter mungkin karinan tanjer gini ya. Jadi di sini ada bilik suara yang ditempatkan di luar TPS. Ini ben rano kaut, ya, ben kok rano Pak. Bodone aku jadi ngono seperti kok gini. Ada bilik suara di luar TPS. Kanggo apa Pak? Tadi ya ono pemilih sing suhu tubuhnya melebihi 37,3. Iki raleh mlebu TPS. Stop raleh mlebu. Tapi tetap oleh milih ya, dari Kak Saudi oleh nyoblos. Kepada nyoblosan ya. Tapi nyoblos ini jobo. Ono nggon khusus. Nah, iki khusus sak njabane ruangan TPS ini. Wes iki bilik ya. Terus ini saksi di sini KPPS 3 pembantu ketua WS 1 di tengah WS 2 sehingga WS 7 nah paling bingung ini ya royan WS 7 ya karet napa netesi tinta ya lanjut gambar kuwi ya panjang TPS 10 meter kahut 10 meter lebar 8 meter jadi 8 kali 10, 80 gitu ya. Minimal panjang 10, lebar 8. Nah, sebenarnya terap peluru masalah ya. Siji ora ono boleh tak udahi ya. Terus tinggi meja bilik dari lantai. Bilik apa meja saya kanggo bilik itu kurang lebih 75 sampai 100 cm dhuwure. Terus tinggi meja kotak dari lantai kanggo kotak itu kurang lebih 35 cm lebih dhuwur meja bilik tinimbang meja kotak. Lanjut alur pemungutan suara nomor 1 dhisik. Nomor 1 persiapan dan penyemprotan area TPS sebelum rapat pemungutan suara. Saurung ini dimulai wis linmas penyemprot dhisik. Lanjut penyemprotan ya. 2 pembukaan dan arahan dari ketua. Kalau dimulai yo pantese yo ngomong isi depannya ngomong isi lah ya kudu bukti fotone yo iki ya. 3 proses pemungutan suara berdiri lagi ke tempat masing-masing. Pemungutan suara dimulai. Lanjut. Nomor 4 prosedur penyemprotan secara berkala wis mangga jelasno. Nomor 5 prosedur jika terdapat kasus tertentu ya wis proses pemberian suara. Lanjut. Nah ini persiapan sebelum rapat. Berkas sebelum dilaksanakan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air harus diamankan. Misalnya kalau semprot wae sak berkas-berkasnya buat semprot. Lain, ya situ bujat kabeh ra sida karo digawe. Nah, itu. 51 mengamankan. 52 bawa tangki. Yang kemudian nyemprot. Tapi orang nyemprot suket biasanya nyemprot suket lah. Ya. Lanjut. Ini pembukaan dan arahan dari ketua, Bang bisa jelas no. Ya. Terus proses pemungutan suara, antri njobo ya udono jarake, iki gambare yo. Ya 1 meter. Cara mlebu dikon izin ya. Cuci tangan dhisik wajib ya. Nah iki tugasnya linmas iki sing tekan yo bedil ya. Cara mlebu bar izin sampai mlebu di cek suhu tubuh. Ya nek di bawah 37,3 wis masuk aman. Ini sandure praise mencoba nyoblosen ya. Lanjut. Proses pemungutan suara. Nah, iki ngene C pemberitahuan nggone KPPS 5, 4 dan 5 kan bagian absen. Iki kudu digawa iki pemberitahuan iki ya. Diweno kanggo ngisi absen ya. Lagi antri ning tempat yang disediakan. Saya kira sudah paham semua ini ya. Prosedur penyemprotan ya kaya mang ya berkasih diamankan dhisik ya KPPS metu kabeh ya linmas semprot
Prosedur jika terdapat kasus tertentu. Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS, batak singgung Mas ya. Jadi ono bilik ning jabane TPS iki hal baru ya ben ora ono baru. Nek kok bantah wae. Ya ben ora ono ngono wae korean ya. Terus B. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Wis kawan, monggo. Daftar hadir ning KPPS 4 dan 5. C. Pemilih menerima surat suara dan sarung tangan 1 kali paket, baru dikai surat suara kalau dikai sarung tangan plastik. D. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya pemilih atau dibantu anggota KPPS. Iki kan temanya apa? Sing berkebutuhan khusus toh ya. Nah, orang sing berkebutuhan khusus maka boleh didampingi oleh orang yang dipercaya atau didampingi oleh salah satu anggota KPPS. Ini lagi bodoh nih. Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf D dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun didampingi ya tetap kudu sesuai dengan aturan. Setelah memberikan suara pemilih diberikan tanda berupa tinta, ditetesi tinta, orangnya dicelupno ya. Lanjut. Prosedur jika terdapat kasus tertentu. Dalam hal terdapat pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri, paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker lagi sing utama Sukman. Jatah mung 1 seket iki diweno wong sing memang gak nggawa masker. Dari awal tetap diberi arah suruh membawa masker. Nek anjene orang duwe kok lali lho adoh. Bukan baliknya kok kono wis bar waktu kan ya repot. Ya dikai masker. Mula barane wis entek kok mulai aja ya. Oleh. Dalam hal terdapat saksi dan pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,3 Celcius atau lebih, saksi dan pengawas TPS yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan diganti saksi dan pengawas TPS lainnya. Nah, ono saksi ya, utawa pengawas TPS barang di kan luwih bangko 37,3 37,4 misalnya tidak boleh masuk ruangan TPS ya, usir mulai ya, diganti saksi dan pengawas TPS yang lain. Ya urusannya lurahnya yang diganti sopo ya. Ingat ya, oleh lebu ya, apa suhu tubuh lebih dari 37,3. Paham ya? Lanjut. Prosedur jika terdapat kasus tertentu. Jadi dalam hal pada pemungutan dan penghitungan suara terdapat pemilih, saksi atau pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,30, KPPS melaporkan kepada BPS untuk dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaporkan BPS. Ya, iki piye iki Pak Umar, ono saksi ono pengawas yang suhu tubuh 40 misalnya. Pak Umar sing eksekusi berbeda caranya. Ya, lanjut. Proses pemberian suara. Ini bilik ya, oleh surat suara begini. Sudah untuk bilik dicemplungno kotak, wis paham kabeh. Proses bersama ini bertelpon kotak ya. Sarung tangan plastik dilepas. Dimasukkan tempat sampah yang sudah disediakan. Coba abis ditetesi tinta, anak plastik lah ya, mereka ada tintanya. Dikon-kon di sini dilebokno tempat sampah, setelah itu ditetesi tinta oleh KPPS 7. Baru itu pemulai kondisi mana? Jadi budal teko yo cuci tangan, pemulai yo cuci tangan, bersih lah tangan ini. Biasa orang cuci tangan, saya cuci tangan terus. Acuan layout penghitungan suara, nek emang kan
ketika pemungutan suara, saiki ketika penghitungan. Ini KPPS 7 atau sudah KPPS 3 ya. Ini pleno ya, pleno papan atau tembok template pleno. Sing ning ngarep niki KPPS 3 karo KPPS 4. Ya. Sing siji jaga nulisi, sing siji jaga ngecek bener apa ora tulisane. Kadang kok paslon nomor 7 terus nomor 8 kan repot ya. Ono sing nulis, ono sing ngecek, sing nyawang, sing ngawasi. Terus KPPS 1 di tengah ya, dibantu KPPS 2. Ini buka kotak suara yang gini. Terus KPPS 5, 6, 7 bagian apa? Nah berarti buka dan telah nolah 5, 6 itu bagian apa? Paslon ini diworo iki, paslon ini diworo iki, tidak sah diworo iki. Kalau berhitung diworo sah meneh, mindon gaweni ora barbar ya. Ditoto sesuai dengan apa urutannya. Terus saksi di sini di samping pengawas TPS. Yes. Paham ya? Lanjut. Persiapan sebelum rapat penghitungan suara kode memang Berkas Jamano Linmas apa akun TPS KPPS keluar, terus 51-nya nyemprot kode memang. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara. Ini sudah teman-teman. Lanjut ya, proses penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 membuka kotak suara. Ini penjelasan dari yang tadi. Nah, penjelasan ini tadi. Strip. Nah, ini penjelasannya. Jelas nomor ya. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, lanjut penjelasan mana? Proses penghitungan suara. Ya. Anggota KPPS mencocokkan jumlah suara-suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir C daftar hadir KWK. Daftar hadir misalnya ke 470 ya. Surat suara sing ndero kotak iki men ya kudu 470. Wong sing teko kuwi kok mosok kok ning jero kotak 500. Sopo sing 12? Kan ya aneh, harus sama. Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data pemilih, pengguna hak pilih dan pemilih disabilitas dan data penggunaan surat suara hasil pemungutan suara. Ini jelas no. Bahasa lagi. Proses penghitungan suara. Ini belajar memang. Ya, ini kedua ini loh. Ya, motor, ini saksi, sah. Saksi kedua. Ya. Lanjut. Nah, ini pengisian. Proses penghitungan suara. Nah, caranya dalam kolom kan setiap kolom kan 5. Di seret papat, sing siji dari bawah kiri bawah ke kanan atas. Atau kanan atas kiri bawah ya bodoh aja ya. Lanjut isi kabeh kalau isi nama ya. Nah. Terus surat suara sah lagi dikelompokno mang ya, mau dikelompokno sing sah paslon itu ya orang itu ya waru dasar tidak sah dikelompokno yang ini oleh KPPS 3 dan 4 mang. Lanjut. Nah, proses penghitungan suara di plano ini. KPPS 3 dan 4 mengisi data suara dan data suara sah dan tidak sah dalam formulir model C hasil KWK. Isi untuk praktek ini isi deh ya. Lanjut. Proses penghitungan suara bodoh emang. Nah, isi rekap. Si rekap akan didistribusikan H- sepekan. Tadi sudah menginstal semua ya. Sudah. Sirekap lah, ini sirekap nanti akan diberikan pada H- sepekan, hari sebelum pemilihan jarak seminggu. PPS memastikan KPPS HP-nya tidak digunakan untuk main-main. Untuk sirekap ini jangan sampai digunakan main-main. Ini dokumen rahasia. Ya, makanya daftarnya aja pakai nama, pakai nik, pakai email. Ya. Ini dokumen rahasia. Lanjut itu bulanan. Ya. C. KPPS menyampaikan pengumuman tempat pemberitahuan yang tidak tersampaikan berita acara pembalian sudah,
harus ada bukti keterangan jika penerima C pemberitahuan bukan orang diri sudah tadi. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, nah ini, tetapi punya EKTP, boleh memilih di TPS sesuai alamat pada EKTP. Nah, ono wong, ya, ning DPT ora ono. Ya. Pak Iman misalnya, DPT ora ono, tapi dia duwe EKTP, ini boleh ora milih? Boleh, ya, boleh. Tapi harus sesuai dengan alamat yang tertera pada EKTP. Pecangan misalnya, RT 1, RW 1, yang harus tinggal, ya, nggak masih asing tinggal, kalau yang boleh, Pak Slamet gogolan ya boleh, ya. Lanjut. KPPS menyampaikan C pemberitahuan kepada pemilih paling lambat. Nah, itu saja lambat. Lanjut. Selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut materi berikutnya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya belum paham sendiri. Selanjutnya adalah materi tata cara pengisian C hasil yang akan disampaikan oleh Gus Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, wabarakatuh. Yang dihormati rekan dari BPK yang kami banggakan, kawan-kawan dari BPS, ketua beserta anggota dan juga Bapak Ibu, Mbak dan Mas KPPS se-Desa Motong dan Desa Bujangan. Langsung saja saya memberikan materi pengisian ini. Sebelumnya ada beberapa tambahan dari penjelasan dari Mas Fathul Huda, Nurul Huda, ini dua-duanya sama ini. Nurul sama Fathul ini bebasnya saya bingung. Bahwa ada penekanan dari kami yang mana tadi Pak Huda ya untuk PTPS, pengawas TPS ataupun yang KPPS jika suhunya di atas 37,3 ojo dikon mulai Pak saatnya nanti ya. Jadi prosedurnya adalah dikeluarkan dari area saja ya. Dikeluarkan dari area TPS terus biar disuruh istirahat di mungkin di kalau balai desa ya di ruangan dulu ya. Nanti biar asuh mbok istirahat bisa apa itu bisa enak biar tidak lagi kalau mudun ya bisa dimasukkan. Itu prosedur teknisnya ya. Terus Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, di sini kami selaku PPK menekankan kepada mas dan mbak ini dan Bapak Ibu untuk selalu
ketua-ketua KPPS ini selalu berkoordinasi dengan pengawas TPS ya. Jadi jenengan nanti bekerja di lapangan ya, nanti harus koordinasi selalu ya dengan pengawas TPS karena itu adalah mitra kita ya. Pengawas itu adalah mitra kita, jangan nanti sebagai apa itu sebagai penghambat ya, bukan ya, dia adalah mitra kita untuk bekerja ya. Jadi kalau ada apa-apa harus koordinasi, jangan menang-menangan ya, jangan kereng-kerengan ki aku di BPK gini kue kok ngono, tidak ada perbedaan, tolong nanti selesaikan, kalau nggak selesai bisa dilaporkan ke jajaran atasnya ya, kepada BPS dan juga BPS nanti bisa dilaporkan ke kami ya. Karena kemarin itu dulu pengalaman kami itu ada beberapa PTPS dan KPPS itu menang-menangan ya, sehingga menjadi ada masalah ya, kami harus turun tangan ya. Jadi kami harap harus selalu koordinasi ya dengan pengawas TPS. Dan juga penekanan ya, penekanan saya nanti dalam waktu pelaksanaan ya, dalam waktu pelaksanaan itu harus sesuai dengan regulasi ya, jadi harus profesional. Bagaimana profesional harus sering membaca ya, dibaca, dipahami terkait dengan cara-caranya ya. Ada nanti di buku panduan KPPS. Jadi semua gerak-gerik kita itu sudah diatur dalam perundang-undangan ya. Jikalau nanti ada protes ya, ini nanti akan saya jelaskan piye jenengan diprotes ya. Misalnya saksi protes pada KPPS ya. Langkahnya apa ya? Langkahnya dalam perundang-undangan yaitu jika ada saksi atau pengawas TPS itu keberatan terkait dengan hasil ataupun data yang diinputkan ya. Misalkan paslon A dapat 10, terus dia di hitungannya dia kok dapat 9. Ini gimana caranya? Caranya harus jenengan harus mengajak semua pihak, berbagai pihak tersebut, pengawas TPS diceluk, terus apa itu saksi juga yang bersangkutan atau semua ya diceluk, teliti bersama. Ya. Iki ya dihitung bareng-bareng. Iki kartune sakmene hitung ono 9 atau 10. Nek misalnya benar itu 9, ya nanti segera dibenahi secara bersama-sama. Itu adalah mekanisme untuk keberatan saksi ataupun pengawas TPS ya. Jadi harus diteliti bersama ya. Jadi KPPS jangan langsung warga ini pokoknya sebenarnya ini ya, jangan ya, kita harus duduk bersama, dihitung, diteluk kabeh dan nanti dicek secara bersama-sama. Iki benernya ini, berarti benernya seperti ini. Oke, diterima Pak Saksi, Ibu Saksi. Oke, ya mantuk. Oke, lanjut. Nah, misalnya saya terima, gimana? Gak, pokoknya aku benerku iki. Nah, kalau kondisi seperti itu, ya kondisi seperti itu, maka jenengan KPPS ini atau ketua harus berkoordinasi dengan pengawasnya. Iki jadi aku manut dari pengawas, jadi lemparkan itu ke pengawas. Ya. Wis nek reng-rengan ini berarti saiki monggo pengawas TPS piye saiki enake. Jadi regulasinya seperti itu harus diserahkan kepada pengawas. Pengawas dan nanti pengawas akan memberikan petuah. Ya, iso ora pokoknya dia akan memberi petuah. Nah, petuah itu yang nanti akan kita laksanakan. Selain itu, Bapak Ibu harus mencatat dalam form C keberatan saksi. Nah, harus ditulis, ada formnya nanti, jadi formnya itu banyak yang sudah ada. Sekarang diringkas dan formnya C hasil ini yang akan saya sampaikan ini. Tapi nanti tetap form keberatan saksi itu ada. Ya.
Jadi nanti ditulis wis ono ngrenengan tadi diceritakno kabeh pada hari ini jam ini tadi saksi bla 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 ini protes ini ditulis kabeh ya wis. Nah, nanti dimasukkan di dokumen. Jadi gitu ya untuk mekanisme keberatan saksi atau pengawas TPS. Lanjut. Sekarang ke Mas Rindo, tata pengisian formulir C hasil KWK. Lanjut Mas. Oh, bicara nih. Besok ya. Besok gede. Nah, jadi nanti kawan-kawan, yes. Lanjut ya. Ini adalah apa itu senjata utama panjenengan ya. Jadi yang harus dihafalkan ini yang penting delete ini, gonge ini ya. Ini namanya C hasil KWK. Nah ini nanti akan dipajang di mana?